Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum laporan keuangan akuntansi syariah. Terdapat beberapa manfaat yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang pertama, untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, untuk menilai prospek arus kas, baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang. Yang ketiga, mengenai sumber daya ekonomis bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut. Yang keempat, mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Yang kelima, untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana. Yang keenam, mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Selanjutnya, tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah, laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, bahasa laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi yang sama dan waktu yang sama. Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan harus dalam rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi terikat, sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah, sumber dan penggunaan dana qardul hasan, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri. Yang ketiga, saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Yang keempat, laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain mengenai
Gambaran umum bank syariah, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsistensi penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan atau perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK. Yang kedua, apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis, maka cukup diungkapkan alasannya. Selanjutnya, materialitas dan agregasi. Yang pertama, penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Yang kedua, pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Yang ketiga, informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi tersebut keputusan yang diambil. Selanjutnya, saling hapus atau offsetting. Yang pertama, jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disaling hapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain, kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban. Yang kedua, pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disaling hapuskan kecuali yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disaling hapuskan sebagaimana dimaksud pada poin 10A. Selanjutnya, periode pelaporan. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat 2 laporan, yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan selain periode 1 tahunan. Yang kedua, fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan investasi terikat, laporan sumber. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.